Bapak Manto gitu. Harapan Pak Manto gitu untuk kedepannya anak-anak muda khususnya saya dan kawan-kawan dan untuk desa ini pripun Pak? Ya harapan saya gini, jadi belajarlah dengan giat, kemudian jangan lupakan sejarah, karena desa ini di kemudian hari siapa lagi yang akan memegang tombak kepemimpinan kalau bukan generasi muda. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Oke, selamat malam buat Pak Manto selaku Kaur Desa Sri Bawono gitu. Tapi sebelumnya konten hari ini adalah konten yang dimana saya sudah lama banget pengen konten seperti ini, sebuah sejarah, sebuah benang merah Desa Sri Bawono dari tahun lama ke lama. Dan Bapak Manto ini adalah orang lapisan kedua secara sejarawan Desa Sri Bawono, karena lapisan pertama itu sudah meninggal semua ya Pak. Iya. Nah, saya cari di mana untuk lagu dan lain sebagainya susah sekali, dan salah satu yang menurut saya saya undang ke sini adalah Bapak ini yang mampu bercerita sejarah Sri Bawono dari awal sampai sekarang, itu yang paling menurut saya tidak ke kanan dan ke kiri gitu. Secara narasumber 1, 2, 3 yang pernah bicara dengan saya, dan saya kumpulkan data-data itu, dan Pak Manto mampu merangkap semua itu menjadi sebuah sejarah yang menurut saya perlu disampaikan, karena mungkin gitu ini bisa jadi patokan untuk ke depan Sri Bawono, untuk anak muda di bawah-bawah saya terutama, yang mungkin tidak tahu. Saya yakin banyak yang tidak tahu. Terus sebenarnya awal mulanya pripun Pak niki Sri Bawono berdiri, berapa orangkah, terus di mana pertama kali datang, dan siapa saja pendirinya? Monggo. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan sejarah Sri Bawono, jadi saya ini benar apa yang sampean katakan, bahwa saya itu generasi kedua. Bahkan bapak saya itu termasuk orang 200 yang pernah tinggal di Desa Bawono, ya boleh dibilang perintis. Jadi Sri Bawono ini dibuka pada tanggal 3 September tahun 1952 oleh pejuang angkatan 45. Jadi para perintis desa ini para pejuang sebagian besar. Setelah negara ini merdeka, pejuang-pejuang dari wilayah Lampung Tengah waktu itu yang dimotori oleh tokoh-tokoh kita yang sudah kita kenal, mungkin masyarakat Sri Bawono juga secara luas mengenal, mungkin tidak hanya Sri Bawono, Sri Menanti dan tetangga-tetangga desa itu, diantaranya yaitu Mbah Surawinoto, Bapak Rusli Mangkuprojo, Bapak Ibrahim, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kronologinya pada waktu itu, jadi Mbah Surawinoto dan para tokoh-tokoh yang lain itu setelah negara ini merdeka mau apa? Untuk mengisi pembangunan di desa negara yang sudah merdeka ini. Ya. Nah, mereka berbincang, bermusyawarah, bagaimana kalau kita mendirikan sebuah desa dan kita bercocok tanam atau bertani. Sehingga berdasarkan sumber-sumber yang saya kutip, diantaranya dari Mbah Kartosali, mereka ya berembuk ingin mendirikan sebuah desa. Dan Sri Bawono ini menurut cerita dari almarhum Mbah Kartosali adalah tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga. Berarti sebelum-sebelumnya udah ada yang ditunjukkan dari para perintis pejuang ini. Yang pertama yaitu menurut sumber yang saya kutip dari almarhum Mbah Kartosali, yang pertama yaitu di daerah Waipete. Itu daerah wilayah Palembang, itu daerah mana saya juga kurang paham. Waipete. Nah, kemudian setelah survei ke sana, melihat kondisi postur tanah di situ tidak ada kecocokan. Sehingga balik lagi ke daerah wilayah Lampung Tengah, ya Metro dan sekitarnya. Kemudian ada tempat yang kedua, kata Mbah Kartosali, yaitu di sekitaran kalau sekarang sebelah utara Pugung Raharjo. Rombongan Melaris sana lah. Ya, sekitaran situ. Setelah mereka sampai ke situ,
juga tidak ada kecocokan. Kemudian di tahun menjelang sebelum ke Sri Bawono ini ada salah satu pejuang kita, yaitu menurut sumber mereka bercerita sendiri bahwa yang datang di sini pertama itu bukan Mbah Ruslim atau bukan Mbah Brahim atau Mbah Suro, tapi yaitu almarhum Bapak Sodi Kromo. Sodi Kromo. Iya. Mereka dari Metro datang ke Sri Bawono. Waktu itu memang sudah ada warga masyarakat tinggal di sini, yaitu warga-warga kita dari orang Kulon, yaitu dari keluarga dari Banten. Sudah tinggal di sini. Mereka dalam rangka menyuplai logistik untuk saudara-saudara kita yang sudah tinggal di sini. Sehingga almarhum Mbah Sodi Kromo itu melihat kondisi Pusran pada waktu itu, mereka tertarik. Nah, ini tempat yang sangat subur dan cocok sekali bila mana untuk kita bertani. Sehingga setelah balik ke daerah Metro, ketemu istilah yang ngomong sama tokoh-tokoh Pak Surawinoto dan tokoh-tokoh yang lain bahwa di sana ada tempat yang sangat subur, mestinya kayaknya cocok untuk kita bercocok tanam untuk membangun desa di situ. Sehingga disurvei ke sini ada kecocokan. Sehingga secara bertahap para perintis orang 200 ini bertahap sebagian datang ke Sri Bawono, dan pada waktu tidak serta-merta ini desa sudah jadi, masih bagian hutan belantara. Nah, mereka mendirikan camp atau bedeng lah pada waktu itu di sekitaran selatan Danau Kemuning kita itu, sekitar 50 meter lah ke arah selatan. Nah, disitulah mereka merencanakan, dikoordinatori oleh Mbah Suro, Mbah Ruslim, dan tokoh-tokoh yang lain, merencanakan mau bagaimana kita ini. Sehingga di awal-awal pada waktu itu, yaitu diadakan penyeketan atau pengaplingan lahan yang sekarang Sri Bawono ini. Berarti mereka bagi tugas ya Pak. Terus kan saya pernah dengar cerita bahwa orang tiga beliau-beliau ini gitu, pendiri ini masing-masing punya fungsi, masing-masing punya tugas masing-masing bertiga ini. Dijelaskan Pak. Dari Mbah Brahim apa dan seterusnya gitu. Pada waktu itu mereka belum berbagi fungsi, berbagi tugas, mereka masih kerjasama. Setelah desa ini sudah terjadi, kemudian pada waktu itu masih cerita orang tua saya juga dan tokoh-tokoh yang lain bahwa penyeketan pada waktu itu tanah ini, pekarangan ini dibikin ukuran sama, 35 kali 50 dengan sumbunya lapangan kita ini sebagai sumbu. Kemudian ke arah timur 3/4, ke arah barat 3/4, ke arah utara 3/4, ke arah selatan 3/4. Itu yang dicetak asli seketnya. Kemudian diperlebar lagi menjadi tambahan-tambahan, menjadi beberapa perapatan pada waktu itu. Berkembang dengan sendirinya. Berkembang dengan sendirinya. Secara bakunya, secara tertulisnya, secara sejarahnya 35 kali 50. 35 kali 50. Sekarang sudah mungkin nggak ada Pak ya. Karena saya berkembangnya. Betul itu. Iya. Nah, kemudian berdasarkan sumber yang pasti dan detailnya juga saya kurang tahu persis, tapi berdasarkan informasi yang saya korek dari tokoh-tokoh yang lebih tua dari saya, kira-kira tahun berapa para perintis ini meninggalkan bedeng itu. Mereka pun juga tidak begitu paham, tapi berdasarkan cerita salah satu tokoh kita yang datang belakangan tahun 1957, setelah mereka datang di sini ternyata bedeng sudah kosong, sudah penempatan di bagian masing-masing. Jadi saya berasumsi bahwa kurang lebih tinggal di bedeng itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun tinggal di bedeng, kemudian ditinggalkan penempatan kapling-kaplingan sesuai dengan jatah bagian masing-masing. Dan kebetulan saya yang tempat itu memang jatah dari desa, sampai dari orang tua saya sampai ke sekarang ke saya tuh masih asli jatah dari desa. Oh, berarti memang tanah itu pertama secara ukuran juga gitu Pak? Iya, 35 kali 50. Kalau tempat saya itu 35 50.
Berarti tempat Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, jadi desa kita ini memang desa yang sangat luar biasa menurut saya. Di awal-awal berdirinya di tahun 1954, nah, desa yang baru berumur 2 tahun, kita kehadiran tokoh nasional, sang proklamator, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama wakil kali. presiden kita pertama, kemudian Bapak Dr. Muhammad Ishak, yaitu Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu, kemudian Bapak Gili Harun Sarjana Hukum, yaitu residen Lampung. Kalau sekarang mungkin ya bupati lah sekitar. Bupati, karena kita ini dulu bagian dari Sumatera Selatan. Tahun 54 kita sudah kehadiran atau didatangi oleh tokoh nasional. Berarti prospek ke depan pada waktu itu desa kita memang mendapat respon khusus mungkin. Karena memang letak geografis ya mungkin. Sehingga pada waktu itu menanamkan salah satu ketiga tokoh ini, Bapak Muhammad Hatta berkenan menanamkan pohon beringin. Pada waktu itu ya bukan di depan masjid, karena masjid belum ada, lapangan juga belum ada. Tanam pohon beringin. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Ishak itu mereka menanamkan kepala kerbau, ya mungkin di alun-alun itulah. Jadi persisnya cuma itu dari cerita ke mulut bahwa Bapak Dr. Muhammad Ishak itu berkenan menanam kepala kerbau sebagai tumbal desa dengan harapan desa ini ke depan menjadi desa yang aman, nyaman untuk masyarakatnya. Kemudian Bapak Gili Harun, residen Lampung pada waktu itu, mereka mengawali mencangkul tanah sebagai tanda bahwa ini untuk lapangan Merdeka Desa Sri Bawono, ya sekarang lapangan kita ini. Berarti memang itu dulu sudah terstruktur lah ya. Secara pendiri-pendiri itu, beliau-beliau itu sudah berpikir bahwa tempat ini adalah lapangan dan di sana mungkin apalagi mungkin pada saat itu gitu Pak. Iya. Tapi gini Pak, menurutku apakah pada saat itu apakah beliau-beliau pendiri ini sudah berpikir bahwa, kan saya pernah dengar itu bahwa pencetus yang itu nanti suatu saat air akan dibuka mengalir, lampu tinggal ceklek gitu. Itu betul Pak. Cuman ya Sri Bawono Medan unik. Desa seperti ini kita tidak punya data sejarah tertulis. Cuman dari mulut ke mulut aja. Karena saya tuh merasa ya putra Sri Bawono termasuk generasi yang peduli akan sejarah. Sehingga itu setiap ketemu orang tua yang saya pandang mereka tuh mampu layak saya koreksi tentang sejarah desa Sri Bawono, kita tanya. Sri Bawono itu gimana pada waktu itu. Cuman ya boleh dibilang terlambat, ya terlambat, dibilang enggak ya sebatas saya mampu. Dan itu jawaban dari narasumber yang mereka pada waktu memang pelaku dan tahu betul. Iya ada Pak. Jadi desa Sri Bawono pada waktu itu bukan Sri Bawono, diawali dari mungkin setelah datang di sini ada yang namanya Puseran ya. Kemudian Praja, kemudian Sri Bawono. Nah Sri Bawono itu penggagas Sri Bawono itu yaitu almarhum Mbah Rusli Mangkuprojo, dengan artian Sri itu artinya padi, Bawono hutan atau ya semacam jagatnya. Itu suatu doa dan harapan dari para perintis kita itu, dengan harapan Sri Bawono ke depan ini sebagai lumbung pangan. Dan itu terbukti pada waktu itu Sri Bawono memang ya luar biasa. Kita tanam padi 1 kilo bisa menghasilkan sekian kintal. 1 kilo kedelai 1 kintal kita panen. Jadi tanah kita memang luar biasa pada waktu itu. Sehingga setelah Sri Bawono ini dijadikan Sri Bawono dengan ketua umumnya, yaitu pada waktu itu yang tercatat itu memang tercatat. Yang tercatat Pak. Itu Bapak Surawinoto. Kemudian ya sekarang itu mbahnya kepala desa kita ini, almarhum Bapak Surawinoto. Ketua satunya Bapak Rusli Mangkuprojo. Ketua duanya Bapak Dul Said, kemudian sekretarisnya Bapak Damiri, bendaharnya Bapak Sarman, kemudian perbekalan Bapak Sugiran.
Sugiro. Kemudian bagian keamanan yaitu Bapak Ibrahim. Itu Pak Sri Bawono di awal pada waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 54-an. 54. Nah, kemudian tahun 56 di Sri Bawono di 54 kan persiapan dengan kepemimpinan yang saya sebutkan di depan tadi. Tahun 56 desa kita ini menjadi desa definitif. Maksudnya definitif itu itu apa, Pak? Desa yang sudah diresmikan menjadi desa, bukan desa persiapan, jadi desa ada kepala desanya. Kalau sekarang apa ini bukan register apa tidak register? Bukan ya, Pak? Bukan. Oke, Pak. Ya resmi lah gitu, ya, Pak. Resmi. Jadi resmi jadi desa. Dengan pada waktu itu mungkin secara musyawarah, belum ada pilihan pilkades lah. Ya. Secara musyawarah para tokoh-tokoh kita itu mereka sepakat secara aklamasi kepala desa kita yang pertama yaitu Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim. Kemudian memimpin sampai tahun 60 kurang lebih tahun 63 itu diadakan pilkades yang pertama dengan dua kandidat pada waktu itu berdasarkan cara sumber yang saya korek, dan mereka juga termasuk ikut memilih waktu itu. Dua kandidat itu yaitu Bapak Ibrahim sendiri sebagai waktu itu ya semacam PJ apa ya, kepala desa yang sedang dian itu pengangkatan itu. Kemudian Bapak Kusni Abdul Kusni. Kalau dulu Pak Kusni itu ya guru saya waktu saya sekolah di SMA Muhammadiyah. Kebetulan mereka juga sudah meninggal, dan waktu itu pilkades yang pertama dimenangkan oleh Bapak Ibrahim. Kemudian memimpin sampai tahun 71. Pak. Kemudian tahun 71 diadakan pilkades yang kedua dengan dua peserta yaitu Bapak Siswantoro sama Bapak Muslim Noto Sudarmo. Oh, berarti Pak Ibrahim sudah tidak bisa, ya, tidak maju lagi. Pilkades yang kedua itu dimenangkan oleh Bapak Siswantoro. Memimpin sampai tahun 77. 72 sampai 71 pilihan, 77 mereka 6 tahun. Kemudian ada pilkades putar yang ketiga pada waktu itu, kalau saya sudah ingat yang ketiga ini. Di situ ada 3 kandidat. Ya, Pak Muslim sendiri, Pak Muslim, kemudian Bapak Sunjoyo, kemudian Bapak Muso pada waktu itu. Kebetulan pilkades waktu itu dimenangkan oleh Bapak Muslim Noto Sudarmo, memimpin sampai 2 periode. 12 tahun. Kemudian tahun 77 78 pilkades, kemudian tahun 87 88 kalau nggak salah itu pilkades lagi. Itu ada 2 kandidat, dan pada waktu itu saya termasuk sudah pemilih. Oh, sudah memilih. Kandidatnya waktu itu Bapak Siswantoro sama Bapak Muslim Noto Sudarmo, dimenangkan oleh Bapak Muslim Noto Sudarmo. Kemudian itu yang dengan selisih 1 suara. Ya, 5 suara. Oh, 5 suara. Kebetulan selisih 5 suara. Jadi sangat menegangkan. Oh, waktu itu pilihan secara sejarah 2 kandidat itu mungkin dari pilihan-pilihan sebelumnya yang paling menegangkan. Iya, betul. Tapi ya berkat kedewasaan masing-masing semua kalangan, baik pendukung A, pendukung B, ya alhamdulillah walaupun selisihnya itu cuma 5, ya ternyata disikapi secara dewasa, dan yang menang tetap jadi pemenang, yang kalah pun menghormati yang menang. Sehingga memimpin sampai tahun 98 Pak Muslim kan. Kemudian tahun 99 pilkades lagi. Pak Muslim sudah tidak bisa berangkat menyalonkan lagi. Di situ muncul generasi muda. Di antaranya yaitu Bapak Sujarwo, kemudian Bapak Sugiarto, yaitu putra Bapak Kasiman, kepala dusun 7 waktu itu. Kemudian Mas Markom. Oh, Pak Markom era 98 itu atau bukan, sama Mas Rimba. Oh, Mas Rimba. Mas Rimba atau Mas Rudi. Ya benar, mohon maaf. Jadi Pak Jarwo,
kemudian Bapak Giarto sama Mas Rudi Rimba. Asmono atau Mas Rimba. Dan kebetulan waktu itu tahun 99. Nah, dimenangkan oleh Pak Sujarwo dengan hasil yang sangat ya telak waktu itu. Kemudian Pak Jarwo memimpin sampai tahun 2000 periode 8 tahun kan waktu itu, 2007-2008 Pilkades lagi. Nah, kandidatnya waktu itu 3. Nah, saya ingatnya itu, Pak. Nah, itu kan Pak Markom, Mas Joko Kumis, dan Pak Jarwo. Nah, itu dan alhamdulillah waktu itu dimenang oleh Pak Jarwo. Kembali. Kemudian dilanjutkan Pak Jarwo satu periode lagi tahun 2017. Nah, Pilkades kembali. Yang ini sementara ini tahun 2017 kemarin ada 3 kandidat, Mas Markom, Mas Joko, dan 4 Pak. 4 ya. Iya, 4 Pak. Pak Jarwo sama Pak Wisnu Prabowo dan dimenangkan Bapak Wisnu. Jadi desa kita Sri Bawono seperti ini itu prosesnya sangat panjang. Sangat panjang dan sangat luar biasa. Berapa kali pemilihan Pak sampai seperti ini ya Pak? Iya. Secara teknis dan apalah itu pada masa itu gitu. Setelah saya ngobrol-ngobrol para tokoh perintis itu, ya pada waktu itu memang di antara perintis kita tuh banyak yang pesimis. Bahkan almarhum Mbah Ruslim tuh ngomong kalau dia tuh bahasanya dengan le toh. Ini le. Besok ki Sri Bawono banyu garek muter, lampu garek ceklek. Oh iya Pak, itu yang sering saya dengar itu Pak. Lah mereka tuh bercerita di tengah hutan, ibaratnya di situasi seperti ini kan kayak orang ngimpi toh. Jadi tak satu pun mungkin orang-orang para perintis itu yang lain itu percaya bahwa nantinya akan seperti ini akan seperti itu gitu. Jadi mereka itu banyak yang ya pesimis, sehingga mungkin ya banyak sih 1-2 para perintis itu yang meninggalkan desa kembali ke daerah asalnya karena nggak tahan situasi seperti itu, sangat sulit, terutama air Pak ya. Air sangat sulit waktu itu, sehingga ya ada muncul lagu Mas Praja, Putra Praja itu. Iya Pak. Itu sangat luar biasa. Dan sampai hari ini pun masih misterius. Siapa penciptanya? Nah, siapa penciptanya? Nah, ini aku cerita sedikit, Pak. Ini kan tak recover ulang tuh lagu itu karena saya juga merasa sebagai anak muda yang bergerak di bidang seni dan menurut saya lagu itu bisa direcover lebih lebih ke negaraan gitu. Secara musikalitas gitu. Tapi saya ini bingung siapa penciptanya waktu itu. Betul. Saya nemuin 3 orang, mbah-mbah itu semua tidak ada yang tahu. Dan itu yang masih hidup, yang lain sudah meninggal. Iya. Akhirnya mungkin nanti secara keputusan bersama antara desa dan kawan-kawan saya ini mungkin jatuhnya kita ngikut desa bahwa dianggaplah lagu itu 3-tiganya pendiri. Mbah Ibrahim, Mbah Ruslim, Mbah Suro. Mungkin 3-tiganya itu. Iya. Akhirnya karena memang tidak ada yang tahu sampai hari ini Pak. Betul. Saya kebingungan untuk hal itu. Ya tapi siapapun pencipta pengarangnya itu sangat luar biasa. Karena pada waktu itu saya masih ingat betul bapak saya kalau ulang tahun itu lagu itu dinyanyikan, mereka berdiri, kakinya dihentakkan, tangannya gini. Hidup. Itu sebagai pembakar semangat. Ya ibarat kalau cah nom ya doping lah. Dengan lagu itu mereka semangat kembali, semangat. Jadi sangat luar biasa. Jadi siapapun pencipta pengarangnya itu yang jelas itu orang yang sangat luar biasa dan cerdas. Iya. Membaca situasi, mungkin seorang pemimpin melihat yang dipimpin kok kelihatannya sudah ini lah, dengan lagu ini mudah-mudahan menjadi pembecut semangat. Tapi alhamdulillah ya sampai hari ini pun Desa Sri Bawono kok berdiri dengan ya tidak tanpa masalah, ya banyak masalah. Ya banyak Pak. Kalau masalah itu di mana-mana masalah ada. Tapi secara ya ini bukan gimana-gimana gitu Pak. Ini cerita pribadi saja Pak. Ketika saya berkunjung di desa lain gitu, mengatakan desa Sri Bawono ini ya luar biasa. Betul. Itu yang selama ini mungkin gitu yang saya dengarkan dari desa-desa lain.
Jadi menurut saya kalau konflik ini A, B, C itu biasa lah. Biasa. Demokrasi saja. Gitu kalau saya pribadi. Ya memang seperti itu. Jadi kalau seorang pemimpin dari Bapak Ibrahim, Bapak Siswantoro, Bapak Muslim Noto Sudarmo, Bapak Sujarwo, mereka ya sudah luar biasa. Jadi sudah melakukan yang terbaik pada zamannya. Pada eranya. Sudah menorehkan ya tinta emas lah istilahnya. Jadi kita tetap aplaus, angkat topi, memberi penghormatan, penghargaan pada para kepala desa yang sudah memimpin sebelum Pak Wisnu ini. Jadi kata sukses itu kan relatif, ya kan? Dari mana sisi kita memandang. Iya. Tapi apapun hasilnya tulis capaian yang sangat luar biasa. Capaian yang sangat luar biasa. Jadi Desa Sirbawono pada waktu itu ya cuma 6 dusun. Oh, pertama kali 6 dusun, Pak. Sampai 6 dusun, selebihnya di gunung sama Mentara waktu itu ya sekarang Sri Menanti sama Desa Sri Pendowo. Jadi dulu Sri Menanti itu Mentaram kalau kita ngomong. Kalau Sirbawono Barat waktu itu kita ngomong Juguk, kalau Waringin itu kita ya gunung. Itu dusun-dusun lain tapi bagian wilayah kita. Waktu itu Pak, sebelum pecah. Sebelum pecah. Nah, tahun 87 hasil musyawarah LMD, Lembaga Musyawarah Desa kalau nggak salah itu singkatannya itu, sepakat bahwa Desa Sirbawono mau dimekarkan. Sehingga pada tahun itu dimekarkan menjadilah 4 desa. Untuk sebelah utara ya Sri Menanti sekarang ini, sebelah barat Sri Pendowo yang pada waktu itu Juguk atau Sirbawono Barat, sebelah selatan yang dulu kita ngomong Desa Gunung menjadi Desa Waringin Jaya. Itu 87 hasil musyawarah. Kalau LMD itu ya sekarang BPD lah, perwakilan dari masyarakat, bahwa memang sudah layak kita ini dipecah menjadi 4 desa. Karena mungkin saking luasnya dan mungkin waktu itu memang kondisi manusianya sudah bertambah lebih padat lah. Mungkin untuk untuk memperlancar segi pelayanan dan pembangunan. Di antaranya itu. Juga kalau birokrasi, Pak. Setelah 87 tahun 97 desa-desa yang dimekarkan menjadi desa definitif. Jadi ada kepala desa di setiap pemekaran tersebut. Waktu itu kan cuman kepala desa PJ Pak ya, pejabat sementara itu jadi kepala desa hasil musyawarah desa, tokoh-tokoh desa setempat itu. Kemudian pada waktu itu kayaknya Desa Waringin Jaya itu kepala desa pertama almarhum Mbah Hadi. Mbah Hadi, Pak. Iya, kepala desa pertama. Kemudian Sri Pendowo kepala desa yang pertama almarhum Bapak Sugiharto. Nah, sampean wis kenal belum? Enggak, Pak. Almarhum Bapak Sugiharto itu suaminya Ibu Hajah Tati. Oh, Bu Tati. Bu Tati itu kakaknya Mas Yono almarhum. Pak, kalau orang tuanya Pak Sugi itu nama Mitro Arjono. Itu kepala desa dari Sri Pendowo. Untuk Sri Menanti kepala desa yang pertama yaitu Bapak Sunjoyo. Nah, ini unik. Sekdes Sri Pendowo yang pertama itu kawan kita loh. Malahan, Pak. Bapak Sutresno itu. Pak Sutres. Iya. Sutres yang jadi kaur kita, kaur pembangunan itu, Pak. Itu sekdes pertama di Sri Pendowo. Oh, waktu itu. Malahan pantesan Pak Sutres kalau ngomong cukup ya apal. Ya benar ya, memang pernah jadi sekdes di sana. Dari sana ya, Pak. Terus gini, Pak, di luar dari sejarah itu konteks pertama kali, Pak, ini langsung saya loncatkan saja. Oke. Walaupun saya tahu pasti semua penting lah. Ya. Pertama kali sebenarnya Sirbawono ini kedatangan ulang tahun, Pak. Maksudnya ulang tahun. Saya kecil gitu. Saya di usia berapa ya? SD kelas 6, 98 atau 99. Ya. Saya melihat ulang tahun Desa Sirbawono pada saat itu loh ya. Luar biasa seperti itu. Sebenarnya pertama kali, Pak, untuk ulang tahun desa dengan mungkin pasar malam lah bahasa sekarang. Saya tidak tahu kalau dulu lah. Itu tahun berapa, Pak? Pertama kali ada karnaval, mungkin dan lain-lain gitu. Kalau pasar malam tuh seingat saya di awal-awal memang belum nggak ada pasar malam. Di awal-awal nggak ada pasar malam, tapi di tahun 70-an pasar malam tuh di sekitaran rumah Mas Jayeng sampai Mas Hajoyi. Itu cuma di pinggir-pinggir rumahan itu. Tidak di lapangan. Di sekitaran situ. Pasar malamnya itu. Ya jualan apa ya di situ. Kemudian pada tahun 80 jalan 3 bulan itu mulai dibangun nih. Jalan 3 bulan Sirbawono Panjang nih mulai dibangun.
tahun 82 diresmikan jadi jalan ini, ulang tahun pindah pasarnya di sekitaran masjid Kosgoro itu, antara masjid sama Kosgoro. Pasar malam pindah di situ, dan itulah ada hiburan yang namanya Tongstan masuk pertama ya di situ. Kali. Dan kalau ulang tahun pada waktu itu ya hiburan-hiburan tradisional memang semua dikeluarkan. Apa benar Pak? Aku pernah dengar itu memang misalkan dusun berapa itu untuk dia menunjukkan sesuatu hal di setiap ulang tahun desa Sri Bawono gitu. Iya, itu wajib mengeluarkan wajib, kegiatan Pak, yang ada di dusun itu. Saya pernah dengar itu. Jadi waktu itu saya masih ingat betul, masih saya kecil. Jadi terutama kendaraan yang ada kan gerobak. Oh iya Pak. Jadi ya setengah penekanan setiap yang punya sapi, dan sepanjang sapinya tuh enggak jinak, dihiasi, gerobaknya dihiasi, dibawa ke lapangan pawai keliling. Bahkan waktu itu kelilingnya tidak hanya Sri Bawono, seputaran, pernah sampai ke Pancamarga itu pernah. Ceritanya orang-orang dulu itu. Kalau seingat saya waktu itu pawai ya Sri Menanti, puter pasar, balik lagi sini. Gerobak keliling desa itu pakai gerobak. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan, mungkin ya kendaraan makin padat kan tidak memungkinkan kita pawai sampai dengan membawa gerobak ada sapi, membahayakan. Sehingga di tahun berapa saya nggak betul, lambat laun untuk ini dihentikan, sehingga pawai menjadi pawai anak-anak baris dan pawai anak-anak sekolah itu. Instansi pendidikan lah, mungkin itu sebagian dari pedulinya instansi pendidikan yang ada di desa Sri Bawono tentunya ya Pak. Jadi dulu itu setiap ulang tahun kesenian tradisional yang ada di wilayah desa Sri Bawono itu semua dikeluarkan. Ada lodruk, ada ketoprak, ada janger, dan kesenian-kesenian yang lain itu dibagi supaya kelihatan meriah. Yang janger di sebelah timur lapangan, sebelah selatan lapangan, ada yang di sebelah pojok ya, tempat Mbah Astro itu dibagi dengan harapan supaya meriahnya itu merata. Makanya ya itu sebenarnya saya hanya mendengar, tapi kalau memang itu bagian sejarah gitu. Alangkah luar biasanya pada saat itu bersatunya desa ini gitu loh Pak. Sampai seperti itu, antar dusun pun, masing-masing dusun pun mengeluarkan kesenian untuk menyambut ulang tahun desa tercinta. Ya, kalau waktu itu warga masyarakat itu merasa terpanggil. Ini ulang tahun desa kita, tanpa diminta kita harus berbuat apa untuk memeriahkan desa ini. Dan mereka tidak berpikir masalah hadiah itu, mereka berpikir. Yang penting ulang tahun kita itu meriah. Karena ini bersih desa, memperingati hari jadi desa kita, istilah bersih desa kita untuk keselamatan kita. Sehingga mereka terpanggil berbuat apa yang kita bisa tampilkan untuk memeriahkan ulang tahun ini. Jadi mereka tidak berbicara apa itu hadiah. Jadi mereka korbankan waktu, tenaga, bahkan ya sebagian mungkin finansial untuk penampilan itu. Dan mereka tidak pernah berbicara apa itu hadiah. Intinya senang meriahkan hari ulang tahun. Tapi apakah tidak ada dokumen Pak resmi dari desa? Misalkan gini, taruhlah foto lah Pak. Foto-foto di era itu. Saya sebenarnya pengen nyari loh, karena lagu ini nanti ketika rilis tanggal 3 nanti ya Pak. Tanggal 3 berbarengan ini saya upload ini tanggal 3. Itu ya saya pengen itu sebelum Sri Bawono yang sekarang dan dulu saya tampilkan semua gitu. Nanti saya tuh pengen tahu gitu, apakah desa punya dokumen-dokumen foto-foto tersebut gitu. Ya alhamdulillah, foto itu ndelalah ya rene. Ndelalah nggak ada. Di era Pak Jarwo itu ada dokumen-dokumen waktu kita membangun makam. Nah itu ada di kantor desa ada. Kemudian ya ada dokumen di era Pak Jarwo dan di era sekarang ada itu. 2013 aku ingat Pak. Itu ada. Cuman dokumen Pak Jarwo ke sana kayaknya nggak ada. Ya unik Sri Bawono. Desa maju seperti ini banyak, artinya peristiwa-peristiwa atau perjalanannya yang banyak kejadian-kejadian yang bernilai sejarah tapi tidak tercatat. Jadi saya paham tahu ini bukan saya ngerti, tapi karena saya tuh open tanya sama orang-orang yang mereka yang berkompeten tahu, dengan harapan ya banyak orang yang usia di atas kita, mungkin mbah kita tanya, mereka malah nggak ngerti sama sekali. Sama loh Pak. Contoh ini lagu Mas Putra Paja itu. 5 orang kita tanya ya mereka 5 jawaban.
Ini uniknya itu. Pak, aku benar-benar stres waktu Iya, itu. 3 kali itu suruh ke sana mbah ini dan semua jawabannya nggak ada Ya kesimpulan. terus bahasanya paling kalau nggak salah itu. Ya. Kalau nggak salah itu. Kayaknya itu. Saya Jadi dulu memang kalau ulang tahun disuruh nyanyi oleh Bapak Hayono Isman. Nah, yang saya tanyakan kan penciptanya Pak. Iya. Jadi memang saya mendengarkan tapi tidak ada kesimpulan sama sekali. Bahkan ada 3 lagu, yang 2 itu Jawa dan yang 1 Mars Praja. Maka yang dibikin, yang saya recover ulang dengan kawan-kawan itu adalah yang lagu Mars Praja. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa diterima lah Pak. Dengan vokalis-vokalis yang kemarin tatak itu ya ada kepala desa, ada Pak Bayan dan kawan-kawan kaur-kaur yang lain. Sri Bawono ya wajar lah kalau saya orang Sri Bawono ngelem desanya sendiri ya. Iya. Jadi dari pejabat yang paling nomor 1 di negara kita ini sampai pejabat yang paling bawah semua sudah berkunjung ke Sri Bawono. Terbukti tahun 69 waktu itu Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto berkunjung ke Sri Bawono. Tahun berapa? Tahun 69. Dalam rangka peresmian PT Mitsugoro. Nah, proyek itu PT Mitsugoro yaitu PT Mitsui itu dari Jepang, kemudian Kosgoro dari kita. Jadi gabungan jadi PT Mitsugoro tahun 69. Jadi lengkap sudah kita ini. Dari mulai wakil presiden, gubernur, bupati, ya, Pak, kemudian menteri-menteri, kemudian masa kecil presiden sudah berkunjung ke desa kita ini. Bahkan para seniman-seniman yang tersohor kayak dalang-dalang terkenal nih, pada tahun berapa tuh ya? Tahun 77. Kita pernah nih wayangan di lapangan ini Bapak Anom Suroto. Oh iya. Dan pada waktu masih jaya-jaya Pak Anom Suroto dan kita memang masih haus hiburan. Sehingga itu dari siang hari aja masyarakat di sekitaran dari jauh-jauh udah berkerumpul membawa bekal masing-masing. Memang berarti itu sejarahnya memang sudah dari dulu ya Pak. Masyarakat itu ketika ada sebuah hiburan di lapangan kita gitu Merdeka Bawono, itu memang antusiasnya luar biasa. Karena pada waktu itu memang hiburan ya apa? Hiburan kalau sekarang kan kita nggak kemana-mana duduk aja lihat HP ini hiburannya komplit kan? Kalau waktu itu ya TV aja belum ada, radio aja satu radio batunya 1 kotak berapa puluh itu yang bukan yang lihat, yang mendengarkan banyak orang. Apalagi kalau mau ada pidato Presiden Pak Soekarno waktu itu katanya mereka pada fokus mendengarkan dan sangat luar biasa pada saat itu. Kenapa saya tahu? Ya karena saya tanya sama orang yang tahu. Iya Pak. Itu loh. Makanya menurutku ketika aku ngobrol sejarah ini harusnya tak dokumentasikan mungkin loh Pak ya, karena ya ini bagian dari kekhawatiranku juga loh ya, sebagai anak muda Sri Bawono tentunya gitu. Ketika anak-anak muda di bawah saya atau yang di atas saya berapa tahun, 5 tahun itu, ketika saya tanya Sri Bawono, mereka jawabannya ya maaf ngomong itu tidak peduli. Secara gambaran luas saya gitu aja. Padahal saya ini bukan asli sini loh ya. 98 saya pindah ke sini dari Girimulyo gitu, tapi saya begitu jatuh cinta dengan desa ini gitu, terus sejarahnya panjang dan sebagainya. Tapi kekhawatiran saya muncul ketika memang semua dunia digital itu menguasai dan akhirnya sejarah ini khususnya desa yang maaf ngomong ya pastilah itu jadi barometer Pak, bisa katakan. Ini nih kalau aku ngomong ini Jakartanya Lampung Timur lah. Kalau saya bilang ini saya Pak, tapi ya saya bilang itu Jakartanya Lampung Timur. Jadi semua yang ada di Sri Bawono itu diperbincangkan di semua desa. Gitu. Tapi ketika ngomong sejarah berdirinya, pada saat saya tanya dengan kawan-kawan waktu seusiaku, aku belum nikah, semua jawabannya sama. No gitu Pak. Makanya jadi contoh tokoh nasional kita ada si Pak Soekarno, jas merah. Iya. Jangan sampai lupa dengan sejarah. Karena Sri Bawono ini jadi seperti ini tidak lepas dari yang namanya para sejarah-sejarah itu. Jadi tidak serta-merta jadi seperti ini rame enggak. Pada waktu itu perjuangan, keringat, suka dan dukanya, keputusasaan. Karena cerdas pinternya para tokoh-tokoh kita ini mensupport orang-orang yang dipimpin itu sampai bertahan. Alhamdulillah saya generasi yang kedua itu ikut menikmati makmurnya desa. Coba para perintis kita yang merintis desa ini susah payah mereka nggak menikmati udah
berangkat duluan, meninggal duluan. Meninggal Nah, dulu Pak ya. Tapi kita generasi muda ya mendoakan minimal. Iya Pak. Jadi mereka berjuang di tengah hutan belantara, susah air, perjalanan malam kadang-kadang ketemu harimau Oh dan ya, zaman beruang dulu dan memang. sebagainya demi untuk membangun sebuah desa yang sekarang jadi Sirbawono ini. Oh, Penuh iya. perjuangan, penuh keringat, duka dan lain sebagainya. Jadi ya mereka belum bisa menikmati. Belum bisa menikmati. Sehingga setiap ulang tahun desa kita itu diadakan ziarah. Oh iya Pak. Ziarah kan? Mm-mm. Jadi seingat saya kalau dulu kalau ziarah itu malam hari, Oh malam hari Pak. jam 12 malam. Jadi ulang tahun Sirbawono itu Besok. malam 3 itu rame. Rame, malam 4 juga rame. Tapi di malam 3 itu tidak ada boleh bunyi-bunyian berbunyi. Oh. Speaker dan enggak boleh. Karena malam tasakuran. Oh. Jadi semua fokusnya di balai desa. Oh gitu. Karena disuruh berdoa. Tidak ada pedagang membunyikan alat langsung hansipnya datang. Matikan. Karena begitu sakralnya waktu itu. Wah, Saya gitu. masih ingat betul. Nah, setelah jam 12 malam berangkat ke makam, membawa lampu, bawa obor, berdoa di sana. Oh iya Pak, aku tahunya makamnya itu cuma di Metro itu loh Pak. Mbah Suro ya Pak. Mbah Suro. Kalau Pak Brahim itu di mana Pak? Kalau Pak Brahim di makam pahlawan Sri Menanti. Heeh. Kalau Pak Damiri di Batanghariwogan. Jadi pada waktu itu jarak cuma di Sirbawono aja malam hari. oh Kemudian mungkin hasil musyawarah bahwa kita tuh punya tokoh-tokoh tidak hanya di Sirbawono, ada yang di Batanghariwogan, kemudian ziarah ke sana, kemudian setelah ya tokoh kita yang pertama meninggal Pak Damiri itu, yang Pak Damiri meninggal di Batanghariwogan, kemudian Bapak Surawinoto dimakamkan di Metro, Mbah Ruslim dimakamkan di makam TPU kita ini, TPU umum, kemudian Pak Ibrahim di Sri Menanti. Jadi setiap tanggal 1 September oh iya nah, Pak. kita adakan ziarah ke para perintis desa, pendiri desa ini mendoakan semuanya yang telah berbuat banyak untuk merintis desa ini, dan kita generasi yang tinggal menikmati hasil perjuangan mereka ini ya berdoa mudah-mudahan dengan mengingat beliau tuh kita tuh mencintai desa ini. Kalau kita mencintai terus merasa memiliki. Nah, setelah kita mencintai merasa memiliki akhirnya peduli. Nah, peduli artinya ya setiap program kegiatan yang ada di desa ini baik segi ketertiban, dari segi keamanan dan yang lain ya ikut peduli lah. Kalau kita nggak yang peduli ya siapa lagi. Jadi saya juga paham bahwa di Sirbawono ini ya desa heterogen lah. Banyak suku, banyak latar belakang pendidikan, mungkin ekonominya yang ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang sarjana, dan komplit lah. Tapi harapan saya siapapun mereka, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau kita tinggal Sirbawono, mari kita cintai desa ini. Karena di sinilah kita ya bertempat tinggal. Kasarnya ngomong ya mangan turu, ngising nang kene lah. Kalau tidak cinta desa ini ya sangat-sangat disayangkan. Oke Pak, ini kembali lagi ke 3 tokoh nih Pak. Oke. Kan ya saya sebenarnya sudah pernah dengar, tapi alangkah Bapak ngomong sendiri bahwa karakter 3 orang itu dan secara fungsinya pada saat itu loh Pak. Kan Pak Manto udah cerita, ya cerita itu secara Pak Brahim dan 3 orang inilah. Ya kalau persisnya saya sih kurang pas. Cuman cerita dari orang-orang yang pernah hidup berdampingan dengan beliau-beliau ini. Jadi kalau Mbah Ruslim itu memang punya kelebihan di bidang pendekatan di tengah masyarakat. Jadi orangnya sosiolog lah kalau jelas sekarang. Jadi mereka membaur benar di tengah-tengah masyarakat. Kalau Mbah Suro itu banyaknya berpikir, strategi berpikir. Jadi menyusun strategi desa ini seperti apa, mau dimanakan. Mungkin menurut pribadi saya, penilaian saya ya kalau salah mungkin tokoh-tokoh yang lain lebih paham dari saya ya dikoreksi nggak masalah demi kebaikan. Kemudian kalau Mbah Brahim itu identik dengan masalah keamanan. Jadi yang bikin kekacauan desa ini ya mereka berurusan dengan Mbah Brahim itu. Oh, secara jadi mereka keamanan. Jadi mereka itu ya backgroundnya beda-beda.
Tapi di antara ketiga ini ya mungkin ya Tritunggal lah. Iya. Walaupun mereka beda ini, tapi Secara satu karakter tujuannya gitu. membangun desa ini demi anak cucu. Oh iya. Dan sekarang terbukti loh Pak. Jadi kalau Mbah Ruslim tuh dengan identik katanya le siapapun, ngene le. Dulu Itu tuh Mbah Ruslim. ciri khas Sri Bawono tuh katanya loh Pak ya. Iya. Hidup gitu Pak ya, Iya, di jalan betul. Pak ya. Jadi pada waktu itu di awal-awal desa ini semboyannya hidup. Jadi kalau kita bertamu ke rumah tetangga ini nggak ada assalamualaikum. Pada saat itu Hidup. Pak. Oh gitu. Hidup, jawab hidup. Oh. Bahkan kalau tahun berapa Mbah Suro kan pindah ke Metro tuh. Jadi kalau iya. sewan tempat Mbah Suro dengan mengucapkan salam hidup, udah tahu iki bocah Sri Bawono. Udah paham. Saking kata itu Nah, menjadi karena hidup itu Sri Bawono. Sri Bawono, Identik gitu, dengan Pak Sri ya. Bawono. Ya, alhamdulillah harapan lagunya itu kan hidup ininya, hidup Iya. itunya dan sangat luar biasa. Jadi memotivasi. Memotivasi kita untuk ya menghargai sejarah lah Pak, dan mudah-mudahan ini obrolan ini adalah ya siapapun nanti yang mendengarkan ini gitu Pak. Ini adalah ya sketsa atau benang merahnya Desa Sri Bawono, terlepas memang seandainya mungkin ada orang yang lapisan pertama dan masih hidup dan bisa ditanya secara akurat, Ya, lebih bagus. lebih bagus. Ada koreksi. Tapi sudah tidak ada Pak. Makanya Wah, ini momennya sangat bagus. Umpama saya ngomong banyak yang keliru ada yang betul kan malah kebetulan. Iya. Ada yang membetulkan. Pak, Berarti kebenaran bisa terungkap. bisa terungkap. Makanya saya ngomong lepas saja. Kalau ada salah yang menyalahkan berarti dia ngerti. Iya. Ini setahu saya, sepaham saya, dan saya tuh ngomong tidak ngarang berdasarkan saya tanya dengan tokoh-tokoh, terutama yang sering kita tanya itu Mbah Kartosali. Mbah Kartosali. Jadi orangnya bijak. Itu orang yang bijak mengalami Dan, sejarah pada saat itu ya Pak. ikut merintis desa ini. Dia juga pejuang juga. Pejuang juga Pak. Jadi saya karena jiwa saya penasaran ingin ngerti sejarah Sri Bawono itu gimana ya, Mbah Kartosali itulah tempat kita bertanya. Karena banyak tokoh-tokoh kita itu orang 200 itu mereka ya tidak semuanya itu orang berwawasan luas. Oh iya. Walaupun dia orang 200 kalau ditanya ya kurang paham banyak. Karena mereka taunya sementing aku diperintah dawuh. Iya. Diperintah kerja bakti kerja. Gitu ya Pak. Jadi pada waktu itu ya ada sebagian orang yang memang berwawasan luas. Kita tanya mereka menceritakan kronologi dari awal sampai ini. Kemudian kita cross check dengan tokoh yang lain yang mendekati kesamaan. Oh, berarti omong Bapak itu memang betul. Oke Pak, sebelum kita akhiri gitu Pak obrolan ini gitu. Ya salah satu sejarawan lah, maksudnya di Sri Bawono menurut saya ya Pak Manto gitu. Harapan Pak Manto gitu untuk kedepannya anak-anak muda khususnya saya dan kawan-kawan dan untuk desa ini pripun Pak? Ya harapan saya gini. Jadi belajarlah dengan giat. Kemudian jangan lupakan sejarah, karena desa ini di kemudian hari siapa lagi yang akan memegang tombak kepemimpinan kalau bukan generasi muda. Kayak generasi tua ya sesuai dengan lagu kita tuh, patah tumbuh hilang berganti. Iya, betul, jadi Pak. yang tua berhenti akhirnya juga meninggal, generasi berikutnya tumbuh lagi. Dan untuk masalah saya juga paham generasi muda ini apa benar yang sampai katakan berkaitan dengan sejarah, mereka tidak begitu open karena memang udah zamannya. Tapi itu harus pesan saya jangan sampai dilupakan sejarah. Ya pasti ada lah Pak. Ya dia ada ya, nanti harapanku ketika mereka menonton video ini gitu berharap ya sudahlah, bukalah bahwa ya di mana kamu bijak itu kamu juga harus tahu sebuah sejarah yang kamu bijak tersebut gitu. Jangan hanya ya oke lah sekarang secara maaf ngomong secara barometer memang desa sini yang paling bagus, tapi ketika kamu bicara kemajuan, ketika kamu bicara keindahan Sri Bawono, kamu lupa dengan sejarah yang menurutku kurang pas juga. Iya, betul. Makanya ketika saya mulai menggeluti saya 2017 itu masuk KAUR ya LPM itu terus keluar era itu ya saya selalu tanya, ya salah satunya dengan Pak Manto lah. Ketika saya tanya, saya gali terus dan alhamdulillah sekarang saya punya ini gitu. Ya ini adalah obrolan dokumentasi Pak, sampai kapanpun ini pasti ada.
Jadi yang jelas gini, generasi muda tuh punya potensi dan beda-beda skillnya lah. Iya. Ya, dengan skill masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, mari kita isi desa ini dengan pembangunan yang bersifat positif untuk kemajuan desa ini. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, harapan saya generasi muda bersinergis gimana kita bareng-bareng membangun desa ini ke depan lebih baik dan maju seiring dengan berjalannya waktu. Ya kalau diingat dari tahun 52 itu dari generasi mbah-mbah kita mungkin ya seperti itu dengan penyempurnaan mungkin di tahun sekian di era kepemimpinan siapa nanti lebih baik itu memang harus seperti itu. Jadi ada perubahan menuju kebaikan. Dan generasi muda ya pesan saya jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif kayak minuman keras, kayak narkoba, hindari jauh lah itu. Karena dengan hal seperti itu akan merusak diri sendiri dan merugikan banyak orang, terutama orang tua. Itu pesan saya. Jadilah generasi yang menjadi idaman orang tua, generasi idaman di desanya, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan lebih luas lagi untuk desa dan untuk negara kita ini. Oke, terima kasih Pak Manto sudah hadir di sini gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi ya ini adalah yang harapan saya ini adalah sebuah konten yang mampu menggerakkan anak-anak muda untuk mengerti sebuah sejarah Sri Bawono di era sekarang ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Manto, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Manto sehat selalu. Amin. Dan kedepannya ya rezeki lancar semua. Amin. Dan kita lihat Sri Bawono ke depan secara bersama-sama untuk lebih maju. Ya doa itu juga untuk sampean. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.